warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahela Zarukmantara, nomor NIM 1908 102091. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang levelisasi dan standar pembelajaran bahasa asing. Standar levelisasi terbagi menjadi dua, yaitu menurut CEFR dan menurut ACTFL. Yang pertama, kita akan membahas standarisasi menurut CEFR. Levelisasi menurut CEFR dibagi menjadi tiga, yang kemudian masing-masing dibagi menjadi dua, yaitu pertama al-mutaqaddim. Al-mutaqaddim itu dibagi menjadi dua, yaitu al-mutaqaddim al-adna atau C1 dan al-mutaqaddim al-a'la atau C2. Kemudian yang kedua ada al-mutawasit. Al-mutawasit juga dibagi menjadi dua, yaitu al-mutawasit al-adna atau B1 dan al-mutawasit al-a'la atau B2. Yang terakhir ada muqtadi. Al-muqtadi dibagi menjadi dua juga, yaitu pertama ada al-muqtadi al-adna atau A1 dan muqtadi al-a'la atau A2. Yang pertama, kita akan membahas tentang al-muqtadi. Al-muqtadi al-adna atau A1, yaitu mampu memahami dan menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari dengan bahasa yang sederhana dengan bantuan orang sekitar. Deskripsi levelisasi dari A1 ini yaitu pertama dalam istima, yaitu kemampuan memahami informasi sederhana dan berbicara sederhana tentang topik-topik yang umum dan aktual. Yang kedua, qiraah, yaitu kemampuan memahami catatan dan pembelajaran dan informasi secara sederhana. Yang ketiga, dalam kitabah, yaitu kemampuan untuk mengisi contoh-contoh yang dasar dan sederhana serta menulis atau menuangkan catatan-catatan sederhana seperti waktu dan sejarah. Kemudian al-muqtadi al-a'la atau A2, yaitu mampu memahami kalimat yang sedikit lebih panjang yang berkaitan dengan teks atau kontekstual. Deskripsi dari levelisasi A2 ini yaitu pertama dalam istima, yaitu kemampuan mengungkapkan pendapat dengan cara sederhana dari topik-topik yang umum. Yang kedua, qiraah, yaitu kemampuan untuk memahami informasi yang sederhana seperti pengumuman. Yang ketiga yaitu dalam kitabah, yaitu kemampuan untuk menulis contoh-contoh surat atau keterangan yang sederhana. Selanjutnya al-mutawasit. Al-mutawasit al-adna atau B1, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dalam situasi tertentu atau kemampuan mendeskripsikan sesuatu seperti pengalaman, opini secara lisan, dan teks singkat. Deskripsi levelisasi pada B1 yaitu pertama dalam istima, yaitu kemampuan untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai topik-topik yang abstrak dan kebudayaannya yang terbatas, dan bisa mengungkapkan nasihat-nasihat untuk pembelajaran mengenai topik yang umum serta memahami ketika mendengarnya. Yang kedua dalam qiraah, yaitu kemampuan memahami informasi-informasi secara umum seperti makalah dan catatan-catatan secara umum. Kemudian yang ketiga dalam kitabah, yaitu kemampuan menulis surat dan catatan-catatan
di tengah-tengah pembicaraan, serta mampu menulis kesimpulan dari pembicaraan tersebut. Lanjut ke al-mutawasit al-a'la atau B2, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan lancar dan spontan, dan mampu memahaminya serta mampu mengutarakan pendapatnya. Deskripsi levelisasi pada B2 ini pertama dalam istima, yaitu kemampuan berbicara mengenai judul-judul yang umum atau kelanjutannya, dan mampu berkomunikasi dengan publik mengenai tema atau topik yang bermacam-macam. Yang kedua dalam qiraah, yaitu kemampuan mensurvei teks-teks yang sesuai dengan bidangnya, serta dapat memahami pembelajaran secara terperinci. Yang terakhir dalam kitabah, yaitu kemampuan menulis catatan di tengah pembicaraan seseorang, seperti mampu menulis karya ilmiah yang tidak berpola. Yang selanjutnya al-mutaqaddim. Pertama yaitu al-mutaqaddim al-adna atau C1, yaitu mampu memahami teks yang amat panjang dengan makna yang susah dan mampu mendeskripsikan pendapatnya dan pengalamannya secara spontan. Deskripsi levelisasi pada C1 yang pertama dalam istima, yaitu kemampuan berinteraksi secara efektif dan sukses dalam sosialisasi atau seminar musyawarah mengenai topik-topik yang berhubungan dengan pekerjaan, dan mampu merespon para pembicara. Yang kedua dalam qiraah, yaitu mampu berbicara dengan cepat dan menyeluruh, serta mampu mengulang atau mengkaji kembali lembaran-lembaran majalah dan memahami surat menyurat yang bukan pada umumnya. Kemudian dalam kitabah, yaitu kemampuan menulis judul buku atau surat menyurat dalam catatan-catatan pertemuan seperti catatan seminar. Kemudian al-muqtadi al-a'la atau C2, yaitu mampu memahami setiap apa yang dibaca dan didengar, kemudian menyimpulkannya. Deskripsi levelisasi pada C2 yaitu pertama dalam istima, yaitu kemampuan berbicara mengenai topik-topik yang sulit dan permasalahan yang sensitif. Yang kedua dalam qiraah, yaitu kemampuan memahami dokumen-dokumen dan laporan-laporan secara detail. Yang ketiga dalam kitabah, yaitu kemampuan menulis secara subjektif ataupun mampu membuat catatan-catatan rapat. Kemudian standarisasi ACTFL. Levelisasi menurut ACTFL dibagi menjadi 3, yaitu mubtadi al-adna, mubtadi al-awsat, dan mubtadi al-a'la. Yang pertama mubtadi al-adna. Mubtadi al-adna dibagi menjadi 5 bidang, yaitu pertama komunikatif. Komunikatif yaitu dapat berkomunikasi dengan orang lain tentang topik yang dikenal dengan menggunakan kata-kata yang terstruktur. Yang kedua muhadasah, yaitu mampu memperkenalkan diri dan dapat berbicara tentang beberapa topik yang akrab dengan menggunakan kata-kata. Yang ketiga kitabah, yaitu mampu menulis kata-kata maupun frasa atau juga struktur yang umum. Yang keempat adestima, yaitu
dapat mengenali beberapa kata dan komposisinya ketika mendengarkan. Yang kelima ada kiroah, yaitu mampu mengenali beberapa huruf dan simbol selain kata-kata yang dapat dikenali ketika membaca. Kemudian yang kedua itu ada mubtadi ausat. Mubtadi ausat juga dibagi menjadi 5 bidang, yaitu pertama komunikatif. Komunikatif yaitu mampu berkomunikasi dengan topik yang akrab yang dipelajari sebelumnya. Yang kedua muhadasah, yaitu mampu memperkenalkan diri dengan topik yang beragam atau kata-kata beragam serta ekspresi yang beragam pula. Yang ketiga ada kitabah, yaitu mampu menulis kosakata dan komposisi yang ada pada topik yang akrab. Yang keempat ada istima, yaitu mampu mengenali sebagian kata dan komposisinya secara umum ketika mendengarkan. Yang kelima ada kiroah, yaitu mampu mengenali sebagian huruf dan contoh pada kalimat pendek. Selain itu juga mampu memahami beberapa kata dan struktur yang telah dipelajari sebelumnya ketika membaca. Yang terakhir ada mubtadi al-a'la. Mubtadi al-a'la juga dibagi menjadi 5 bidang juga, yaitu pertama komunikatif, yaitu kemampuan berkomunikasi dan bertukar informasi mengenai topik-topik yang familiar, serta mampu bertanya dan menjawab pertanyaan. Yang kedua ada muhadasah, yaitu mampu berbicara mengenai hal-hal yang dasar yang menggunakan bahasa yang telah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga ada kitabah, yaitu mampu menulis catatan-catatan dan pesan tentang topik mengenai kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada istima, yaitu mampu memahami kata-kata, struktur kalimat sederhana yang berkaitan dengan topik dalam kehidupan sehari-hari juga. Dan yang terakhir ada kiroah, yaitu mampu memahami kalimat dan struktur kalimat yang telah diekspos dengan teks pendek yang sederhana terkait dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu ada persamaan serta perbedaannya. Persamaan, 1. Sebagai alat ukur kemampuan pembelajaran bahasa asing. Yang kedua, mampu meniru, mengungkapkan, dan mengekspresikan bahasa. Dan yang ketiga, mampu menguasai bahasa. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat dalam level dan standarisasinya masing-masing pada masing-masing bidang tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang levelisasi dan standar pembelajaran bahasa Arab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.